Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar benua Antartika? Pastinya benua yang ditutup diam. Pastinya benua yang ditutupi oleh salju dan gunung es yang menjulang tinggi. Namun, walaupun benua ini sangat jarang dieksplor, ternyata menyimpan banyak keunikan. Apa saja? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, Antartika adalah benua terdingin dan terkering. Terlepas dari semua esnya, Antartika adalah salah. Yang pertama, Antartika adalah benua terdingin dan terkering. Terlepas dari semua esnya, Antartika secara teknis adalah gurun karena tingkat tempat macam apa ini? Tingkat curah hujan yang rendah, daerah bagian dalam menerima curah hujan rata-rata 2 inci. Kalian tahu 2 inci kan? Ya. 2 inci atau lebih mudahnya disebut 50 mm dalam bentuk salju setiap tahun. Sebagai perbandingan, bayangkan gurun Sahara menerima hujan 2 kali lebih banyak setiap tahun. Pesisir Antartika juga menerima banyak air, tetapi tidak seperti di gurun lainnya. Ia tidak meresap ke dalam tanah, melainkan dia sedang berpesta di atas tanah. Tapi bohong. Antartika adalah satu-satunya tempat di dunia yang tidak ditempati semut. Hampir setiap bagian tanah di bumi menumpang setidaknya suatu spesies semut asli atau invasif. Namun di Antartika, kutub utara dan beberapa pulau terpencil lainnya adalah tempat di bumi yang tidak dijelajahi semut. Ada air terjun di Antartika yang disebut air terjun darah. Blood Falls atau air terjun darah ini tidak benar-benar mengalirkan darah. 5 juta tahun yang lalu, saat permukaan laut naik, Antartika Timur mengalami banjir dan danau air asin terbentuk di sana. Setelah jutaan tahun, glaster terbentuk di atas danau. Danau subglaksial di bawah air terjun darah 3 kali lebih asin dari air laut. Karena air di bawah glaster mengandung banyak zat besi. Lalu ketika air yang kaya zat besi tersebut bersentuhan dengan udara, zat besi tersebut teroksidasi dan berubah warna menjadi merah darah. Ketika mengalir di atas es akan terlihat seperti noda darah. Balik lagi sama saya. Suhu permukaan terendah di bumi yang pernah tercatat di buku, bukan di buku sih, kembali lagi dengan saya. Yang tadi teman-teman saya pada begitulah. Suhu permukaan terendah di bumi yang pernah tercatat adalah min 144 derajat F. Bagi kalian yang tidak tahu itu berapa, itu sama dengan min 90 derajat Celcius ya. Pada tahun 2013 diperkirakan bahwa suhu permukaan terdingin di bumi yang tercatat di Antartika adalah min 135, atau bagi kalian yang tidak tahu, mulai tadi saya bilang min itu adalah negatif 135 derajat F atau negatif 93 derajat Celcius. Namun tahun ini penelitian telah
direvisi dan para ilmuwan mengumumkan bahwa di situs terdingin di bumi suhu bisa turun lebih rendah lagi hingga negatif 90 derajat Celcius. Nah, mereka mengamati satu malam, satu hari, satu pagi. Bayangkan di kutub saat musim dingin. Gimana jika kalian di situ? Apakah kalian masih hidup atau tidak? Rekor suhu mencapai capek aku juga negatif 98 derajat Celcius di permukaan bumi menurut para ilmuwan. Nah, menurut para ilmuwan kondisi suhu rendah tersebut dapat terjadi karena udara kering dan langit cerah yang berlangsung selama beberapa hari. Jika mereka bertahan lebih lama, mereka akan mati. Tapi bohong. What the suhu suhu bisa turun lebih rendah lagi, tetapi para peneliti tidak meneruskan pengamatan. Ada tempat di Antartika yang belum pernah hujan atau salju selama 2 juta tahun. Apakah itu? Di Antartika, sekitar 1% benua 4.000 km atau 2.500 mil secara permanen terbebas dari es. Bayangkan, bebas dari es mereka, bebas. Mantap. Area itu disebut lembah kering atau oasis Antartika. Area itu dianggap sebagai gurun terkejam di dunia dan diperkirakan tak pernah mengalami hujan atau salju selama hampir 2 juta tahun. Bayangkan kalian gali sumur di situ, uyuh-uyuh, capek-capek gitu loh, nggak paham uyuh-uyuh. Ternyata tak pernah hujan selama 2 juta tahun. Menurut sebuah studi yang dipimpin oleh para ilmuwan Australia, akibat perubahan iklim, area bebas es di Antartika dapat meluas hingga 25% pada akhir abad ke-21. Ini bisa, diamin lagunya, ini bisa nanti kena copyright. ini bisa secara drastis mengubah keanekaragaman hayati benua, atau tadi yang teman saya sebut adalah blood fears. Oke, silakan teman saya. Oke, gak jadi teman saya, balik lagi ke saya. Dan see you next time. Semoga bermanfaat. Jika kalian tidak suka, silahkan di like. Dan jika kalian suka, tetap di like ya. Jangan lupa subscribe.